Hari telah menjelang, dan malam mulai menyelimuti langit. Seorang pria muda bernama Rizal bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya menggunakan sepeda motor. Meskipun cuaca tidak bersahabat, dengan hujan deras yang telah mengguyur sepanjang hari, Rizal tidak dapat menunda perjalanannya lagi. Dia merasa terpanggil untuk kembali ke kampung halamannya, entah mengapa. Dengan jaket hujan yang melapisi tubuhnya, Rizal memulai perjalanan yang akan mengantarkannya ke kampung halamannya. Jalanan yang sepi dan redup oleh kegelapan malam, namun Rizal merasa cukup percaya diri karena dia telah sering melakukan perjalanan semacam ini sebelumnya. Namun, ketika dia melintasi hutan yang lebat, suasana mulai berubah. Angin bergesir dengan cara yang aneh, dan dedaunan yang berguguran terdengar seperti suara langkah kaki yang menakutkan. Rizal mencoba untuk tidak memperdulikan perasaan takutnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi semata. Namun, ketika lampu motor tiba-tiba padam dan hujan semakin deras, Rizal merasa benar-benar merinding di tengah hutan yang mencengkram. Dia mencoba menyalakan kembali lampu motor, tetapi usahanya sia-sia. Dalam kegelapan hanya suara gemuruh hujan yang mengiringi langkahnya. Tiba-tiba, Rizal merasa seperti ada sesuatu yang mengintipnya dari dalam kegelapan hutan. Dia merasa adanya aura yang menakutkan. Rizal berusaha untuk tidak mempedulikan hal tersebut, namun ketika Rizal mempercepat laju motornya, ia dikejutkan dengan sesosok bayangan putih yang mengintainya. Ia terkejut dan memutuskan untuk mempercepat laju motornya kembali, namun semakin cepat dia berkendara, bayangan putih itu semakin mengikutinya dari balik pepohonan. Ketika Rizal melintasi jalan yang sepi di tengah hutan, dia tiba-tiba melihat sesosok bayangan yang berdiri di pinggir jalan. Namun pada saat Rizal memfokuskan dirinya kepada bayangan tersebut, tiba-tiba tubuhnya gemetar ketakutan pada saat melihat bayangan itu semakin mendekat. Rupanya bayangan putih tersebut menyerupai sesosok kuntilanak dengan tatapan yang menyeramkan dan rambutnya berantakan. Rizal merasa ketakutan melihat sosok tersebut. Tubuhnya bergetar dan badannya tidak bisa digerakkan. Namun pada saat kuntilanak itu semakin dekat, Rizal merasa tubuhnya tiba-tiba bisa digerakkan kembali, dan Rizal pun menjalankan motornya dengan kecepatan penuh. Kuntilanak itu mengejar Rizal tepat di belakang motornya. Namun ketika kuntilanak itu tiba-tiba muncul di tengah jalan, Rizal hampir kehilangan kendali motornya. Dia terpaksa mengerem dengan keras, menyebabkan motornya oleng dan hampir terjatuh ke jurang. Dengan susah payah, dia berhasil mengendalikan motor dan berhenti tepat di depan kuntilanak itu. Saat Rizal menatap ke arah kuntilanak itu, dia kaget melihat sosok wanita itu yang memakai gaun putih yang sudah kotor. Matanya memancarkan cahaya kemerahan yang menyeramkan, dan senyumnya terasa sangat menakutkan. Rizal ingin segera melarikan diri, namun kakinya seperti terpaku dan tidak bisa digerakkan. Wanita itu kemudian mulai berbicara dengan suara yang serak dan menggetarkan hati. Dia mengatakan bahwa Rizal telah memasuki wilayah terlarang yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk gaib yang haus akan darah manusia. Dia memperingatkan Rizal untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum terlambat. Karena malam ini adalah malam purnama, ketika kekuatan gelap mencapai puncaknya. Dengan gemetar, Rizal berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanyalah ilusi atau mungkin lelucon dari orang gila. Namun, ketika wanita itu mendekatinya dan mencoba menyentuhnya, Rizal merasa tubuhnya terasa berat dan pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Saat Rizal tersadar, dia sudah berada di tengah hutan yang lebat, tetapi tidak ada tanda-tanda kuntilanak itu atau makhluk gaib lainnya, hanya kegelapan malam yang menyelimuti segalanya. Dengan hati yang masih berdegup kencang, Rizal segera memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan, Rizal melaju melewati hutan yang gelap itu. Setiap suara dan bayangan membuatnya merasa waspada. Namun dia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. Dia ingin tiba di kampung halamannya dengan selamat, meskipun itu berarti harus melewati malam yang menyeramkan ini. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Rizal tiba di kampung halamannya dengan selamat. Dia merasa lega dan bersyukur karena berhasil melewati semua rintangan dan bahaya di perjalanan pulangnya. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan,
Dia tahu bahwa dia akan selalu mengingatnya sebagai salah satu perjalanan paling berkesan dalam hidupnya.